سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Ada yang jamaah subuh selalu pojok kanan, ada Pak. Jadi kalau Bapak nanti pengen posisi pojok kanan, nasabnya ada tuh, sanadnya ada. Ya. Tapi satu kali Nabi kehilangan orang itu. Subuhan ditunggu, belum mulai ya Nabi. Iya, si fulan belum datang, belum kelihatan. Sehingga matahari sudah mulai condong ke dekat-dekat syuruk gitu kan, atau ke masyrik, mau sudah mulai terbit, sebentar lagi mau habis itu, sudah diputuskan dimulai salat. Begitu selesai dicari, rupanya rumahnya jauh juga. Jauh dicari itu. Ya, dicari. Sampai ke dekat rumahnya ketemu, tinggal ketemu istrinya. Ditanya, kemana suamimu si fulan? Kan udah nanya tuh di mana rumahnya ketemu. Secara singkat, nih sahih kisahnya. Kemudian ketika dikonfirmasi, sudah meninggal ternyata. Ya Rasulullah, suamiku meninggal. Gak bisa subuhan lagi. Masya Allah. Ditanya oleh Nabi, apa ada yang istimewa, ada yang aneh ketika akan meninggal? Dia menyebutkan beberapa kalimat, ya Allah, kenapa gak lebih jauh lagi? Yang kedua, ya Allah, kenapa gak yang baru saja katanya. Ini kan, wah, diberitahu, Nabi tersenyum. Ya, diberitahu kabar gembiranya. Tahukah engkau ketika dia menyebutkan, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Jadi saat sakaratul maut itu, hasil ibadah kita itu ditampakkan. Ya, orang yang ibadah itu disebut dengan abdun namanya. Jamaknya disebut dengan ibadun. Nanti kalau sering ibadah, ibadah itu fungsinya memberi ketenangan. Semua jenis ibadah tadi disebut dengan zikir namanya. Fungsi zikir itu memberi ketenangan. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, ketenangan yang dilakukan lewat ibadah disebut tumakninah namanya. Ketenangan yang didapatkan setelah selesai masalah disebut sakinah. Makanya orang tenang, nyaman mendapatkan harta dan jabatan, dengan tenang setelah ibadah itu lain rasanya. Ya. Anda dapat uang misalnya 100 juta. Kenapa nggak bilang amin? Anda dapat uang 100 juta misalnya kan, dari yang halal. Nah, kemudian merasa enak nggak? Bahagia nggak? Senang nggak? Nyaman kan? Nah, Anda telah menunaikan tahajud dan berdoa, merasa tenang nggak? Nyaman nggak? Ketika Anda merasakan kenyamanan saat sujud, sholat yang paling enak lah, yang paling enak yang pernah kita lakukan, pasti ada kan rasa itu. Ketika Anda sujud dan merasakan kenikmatan dalam sholat, pasti rasa kebahagiaan itu beda dengan saat menerima dunia. Beda, karena sumbernya berbeda. Dari nilai keimanan yang paling dalam. Nah, itu yang disebut dengan tumakninah. Kalau sudah melekat kepada jiwa, berubah dari tumakninah menjadi mutmainnah. Ya, jiwanya sudah mendapatkan itu, dan itu dibawa ke dalam kehidupan kita. Maka saat meninggal, jiwa itulah jiwa yang biasa ibadah, yang mutmainah itu yang dipanggil dengan konfirmasi hasil ibadahnya, disebut abdun, jamanya ibad. Maka turunlah Quran surah ke-89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Mana dalilnya tentang pahala tadi? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jannahnya ditampakkan hasilnya. Makanya orang tadi yang ke masjid tadi itu ditampakkan hasil ibadahnya, ditampakkan surganya, tampakkan tempat baliknya. Itu setiap orang kita yang akan meninggal nanti sakaratul maut ditampakkan sampai di alam kubur ditampakkan. Nah, ternyata di jalan dia ketemu dengan orang di musim dingin, orang itu sedang kedinginan, maka dia bantu sedekah dengan baju bagian terluarnya, sedangkan yang dalamnya yang baru, yang luarnya itu yang lama. Ya, dipakaikan supaya dia nggak kedinginan, ditampakkan pahalanya. Ya Allah, kenapa dulu saya berikan yang lama, kenapa nggak yang baru aja sehingga pahalanya lebih banyak lagi? Itu maksudnya. Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah.